Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Benul Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anda sebagian mungkin sudah membaca ya beritanya. Itu beritanya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Sekjen Syarikat Islam. Ini Syarikat Islam ini ormas ya, bukan partai. Jadi nggak mungkin ada partai Wakil Ketua Umum Gerindra terus Sekjen Syarikat Islam. Ferry Yuliantono itu Mas Ferry itu akan mengajukan permohonan semacam apa ya, garasi ya untuk Habib Rizik dan para aktivis Islam lainnya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Ferry Yuliantono, mengapa kemudian tiba-tiba muncul niatnya mengajukan itu, apa orang kemudian mengkait-kaitkan ini apa urusannya Pak menjelang Pilpres atau apa gitu. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam Mas Arsu, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu betul ya bahwa Anda mau mengajukan semacam pengampunan lah gitu untuk untuk Habib Rizik Syihab dan aktivis Islam termasuk Munarman dan lain-lain yang Anda nilai ini sebagai korban dari Islamofobia, gitu ya? Iya. Jadi memang sebenarnya saya mau menjelaskan dulu, saya baru saja mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam Mas Hersu. Ya. Desember tahun lalu gitu. Ormas Kemudian, ini ya? Ormas ya ini ya? Ormas, iya. Dan ketua umumnya Pak Hamdan Zulfa, terus dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, dan semangatnya kita ingin mengembangkan dan mengembalikan lagi kebesaran Syarikat Islam yang merupakan organisasi Islam tertua di negeri ini. Ada Pak Cokro Minoto, ada Pak Gus Salim, ada Pak Soekarno juga besar di lingkungan Syarikat Islam. Nah, menurut pendapat saya, dalam kaitannya menanggapi hasil resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa sih sebenarnya Mas Hersu, yang sudah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Maret yang lalu tentang Islamofobia gitu. Hari anti Islamofobia ya kemarin ya. Combating Islamofobia. Jadi dari dasar resolusi PBB itu Syarikat Islam bulan Februari itu kita memutuskan untuk membentuk DES atau gugus tugas anti Islamofobia untuk merespon resolusi PBB itu di Indonesia. Nah, dalam kegiatan DES anti Islamofobia itu yang kebetulan juga saya yang diberi kepercayaan untuk menjadi ketua atau koordinator dari DES anti Islamofobia ini, kami juga secara internal di lingkungan Syarikat Islam kita bentuk organnya DES ini dan bekerja satu dalam lingkup kegiatan yang bersifat konseptual, dalam pengertian kita akan memberikan pemahaman tentang anti Islamofobia itu, kemudian ada kegiatan pekerjaan untuk menyiapkan naskah akademik rancangan undang-undang anti Islamofobia yang akan insya Allah nanti kita sampaikan bersama-sama dengan ormas-ormas Islam yang lainnya kepada DPR. Gitu. Kemudian ada juga yang kegiatan dari DES anti Islamofobia itu yang bersifat sosialisasi untuk ini bisa disampaikan, karena ini sebenarnya merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi umat Islam untuk menangkap angin segar yang sekarang sedang juga bergeser gitu. Jadi dunia sekarang malah mendukung Islam dan malah di beberapa negara yang kebetulan Islam menjadi minoritas dan menjadi korban itu sekarang dilindungi oleh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tentang anti Islamofobia. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang hukum untuk DES ini. Jadi salah satunya itu kita lihat bahwa penahanan Habib Rizik Syihab, terus Munarman, sahabat saya, kemudian misalkan Edi Mulyadi dan beberapa semua aktivis-aktivis Islam yang ditahan, dipenjarakan, itu sebenarnya disebabkan karena masalah-masalah yang kalau dicari-cari ada aja gitu loh Mas Hersu, ya kan? Tapi masa bikin resepsi terus menjadi dikenain hukuman ini seperti itu. Terus Munarman di persidangan sudah tidak terbukti. Kemudian Edi Mulyadi yang terbaru juga itu inilah dasar-dasar itu yang menurut saya kurang bisa dianggap sebagai sesuatu yang inilah itu politis lah. Jadi tapi politisnya ini dilatar belakangi dengan Islamofobia. Nah,
saya sudah bertemu dengan Pak Kapolri juga untuk menyampaikan bahwa perlu ada penyamaan persepsi ini tentang semangat baru anti Islamofobia ini, untuk kita bisa menyamakan persepsi tentang terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan lain sebagainya yang seringkali digunakan untuk masalah-masalah atau untuk menahan aktivis-aktivis Islam, ulama dan lain sebagainya. Ya, tapi bungkusnya itu kurang bisa jadi alasan yang cukup kuat gitu. Ya. Nah, jadi diada-adakan, alasannya pun juga kurang kuat menurut saya. Sudah ya bagi kita, saya pribadi menganggap bahwa sebenarnya sudahlah, sekarang ini di tengah situasi bangsa yang sedang dalam kesulitan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, pemerintah perlu untuk mengedepankan persatuan bangsa yang menjadi modalitas kita semuanya. Jadi untuk itu dalam kasus-kasus terutama yang menyangkut Habib Rizik Syihab, Munarman, dan aktivis-aktivis Islam lainnya yang dipersangkakan itu dengan dasar-dasar yang menurut pendapat kami itu adalah dilatar belakangi dengan Islamofobia, sebaiknya sudahlah digunakan semua hak yang melekat di kekuasaan, dalam hal ini presiden, untuk apakah itu abolisi, gerasi, amnesti, atau kalau menurut pendapat saya bisa kok itu dibebaskan dari semua konsekuensi atau akibat dari tuduhan-tuduhan yang semula disangkakan kepada para tahanan-tahanan Habib Rizik Syihab, Munarman, Edi Mulyadi, dan politik lah mereka ini ya, istilahnya ya. Ya, tapi dasarnya kalau pasal dulu ada pasal subversif, ada pasal 160, ada pasal-pasal yang ya meskipun itu diada-adakan oleh penguasa biasanya masih agak masih agak masuk akal lah gitu. Tapi kalau ini bikin resepsi disangkakan, terus Munarman ditangkap Densus anti teror dan lain sebagainya dan tidak ada buktinya. Kemudian Edi Mulyadi gitu. Jadi udahlah, nggak penting lah menurut saya Mas Hersu. Jadi menurut saya ini surat ini kita buat resmi kepada pemerintah, presiden dalam hal ini, supaya membebaskan lah. Udah. Oke. Jadi ini surat sudah dikirim belum ke Pak Jokowi ini surat ini? Ini sekarang sedang dipersiapkan, sudah hampir rampung. Kemudian di internal Des Anti Islamofobia ini kita sedang sempurnakan. Tapi bersamaan dengan pembuatan surat ini kepada Presiden, kita sedang juga merancang satu, namanya kita sebut namanya eksaminasi publik. Jadi kita akan undang para pakar, para ahli yang sudah berkenan bersedia untuk terlibat dalam eksaminasi publik dalam kasus Habib Rizik Syihab, Munarman, Edi Mulyadi dan yang lainnya. Itu Mas Usman Hamid sudah bersedia, terus insya Allah Dr. Muzakir dan beberapa ahli hukum tata negara dan hukum pidana internasional juga akan kita libatkan untuk itu, untuk kita bisa dari hasil eksaminasi publik itu akan memperkuat surat yang akan kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Oke. Nah, jadi ini nanti yang mengirim surat itu atas nama Syarikat Islam ya, diketuai oleh Des Islamofobia, pimpinan pusat Syarikat Islam itu yang kebetulan saya koordinasikan gitu. Jadi bukan nggak ada kaitannya dengan Mas Ferry sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya? Iya, sebenarnya dari awal itu mulai dari terbentuknya Des Anti Islamofobia, kemudian gagasan untuk membuat naskah akademik rancangan undang-undang anti Islamofobia, termasuk pernyataan untuk membebaskan Habib Rizik Syihab, Munarman, dan teman-teman aktivis Islam yang lainnya, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Partai Gerindra. Cuma memang sekarang saya masih menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, jadi memang nggak bisa disalahin juga kalau ada masyarakat yang karena orang curiga nih, Mas. Ya. Jangan, ini apa urusannya bagian dari kampanye Pak Prabowo untuk merebut hati kembali Habib Rizik Syihab yang sudah bersama umat banyak kecewa terhadap Pak Prabowo. Iya, menurut saya ya memang bisa dimaklumi perasaan yang ada di umat, tetapi bagi saya
niat kita untuk menjadikan tema anti Islamophobia ini menjadi sesuatu yang bisa mempersatukan umat, kemudian niat baik untuk kemudian meminta Presiden untuk membebaskan semua tahanan politik termasuk di dalamnya Habib Rizik Syihab, merupakan inilah kewajiban kita gitu atas nama kemanusiaan, atas nama persatuan bangsa gitu. Saya pikir ya udah Bismillah aja Mas Hersu. Tapi kalau ini dikait-kaitkan ya mudah-mudahan saya niatkan bukan untuk kaitannya sama 2024 gitu. 2024 buat saya juga masih jauh banget gitu. Tetapi saya rasa gini, kalau bisa saya juga menyampaikan sedikit, kebetulan kalaupun Pak Prabowo misalkan bergabung dengan pemerintah saat ini gitu, dan apa yang dilakukan oleh beliau Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk ijtihad politiknya dalam rangka untuk meredam perseteruan atau potensi konflik yang pada saat itu berkembang, itu juga menurut saya harus bisa diterima juga. Nah, tinggal ke depan ya saya mudah-mudahan ini juga bisa mengetuk bukan hanya hatinya Pak Jokowi, tapi juga bisa mudah-mudahan mengetuk pintu hati Pak Prabowo untuk bisa menyambungkan lagi silaturahim dan kemudian juga mengetuk hati umat, ulama dan tokoh-tokoh untuk bisa bahwa ada sesuatu yang lebih besar lah yang harus kita kedepankan. Jadi kira-kira gitu aja Mas Hersa. Pilihannya Habib Rizik Syihab-nya apa? Kenapa? Karena Anda melihat beliau sebagai simbol gitu ya? Memang dalam kasus Habib Rizik Syihab, semua orang tahu ini politik lah. Begitu beliau sampai di Jakarta dengan semua kontroversi dalam pengertian sudah dapat izin, tapi karena yang nyambutnya banyak, terus saya nggak tahu apa yang ada di pikiran pemerintah pada saat itu, terus mulai dicari-cari itu, kelihatan banget itu Mas Hersu. Nah pada saat itu karena masih dalam COVID Delta ya, varian Delta pada saat itu, ya orang melaksanakan resepsi pernikahan putrinya gitu, Pak Habib Rizik kan tentu ya pasti ada yang datang dan tentu juga sudah membatasi lah penyelenggaraan itu supaya sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada pada saat itu. Tapi kalau tokoh seperti Habib Rizik kemudian dicari kesalahannya, ditangkap apalagi ditahan dengan alasan karena melanggar protokol, ya saya tanya kan harusnya beberapa presiden bahkan menyelenggarakan kegiatan yang pada saat yang sama itu juga gerombol-gerombol kan, juga melibatkan orang banyak juga, kok nggak bisa nggak dikenakan dengan sanksi yang sama. Ini kan aneh lah dari situ. Terus kemudian dalam kasus Munarman itu juga begitu, ditangkap dengan Densus dengan cara penangkapan yang seolah-olah teroris gitu. Saya sebagai sahabatnya Munarman kan tahu Munarman juga mungkin nggak gitu. Terus kemudian ternyata di pengadilan nggak terbukti ya, baiat dan lain sebagainya. Nggak apa sih hubungannya, relevansinya baiat dengan terorisme itu gitu loh. Kan ini yang perlu disamakan persepsinya gitu loh Mas Hersu. Jadi aparat kepolisian, kemudian Densus, itu Badan Intelijen Negara, TNI ini definisi terorisme itu apa gitu, kemudian fundamentalisme, radikalisme, ini cap-cap yang terlalu mudah disampaikan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti ini, Mas Hersu, dan lucu jadinya gitu loh. Kalau di banyak negara lain semangat anti Islamophobia itu dilakukan oleh negara-negara yang umat Islamnya minoritas gitu. Nah, tetapi kita di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, semangat Islamophobia itu kelihatan banget gitu loh. Muncul ada istilah dari yang sekarang ada kadun lah, ada apa segala macam, ada ya Mas Hersu tahu sendiri gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang harus ditempatkan kembali dalam proporsinya gitu. Nah,
anti-Islamophobia ini itu kebetulan juga sekarang di Amerika sudah diinisiasi, di beberapa negara-negara Eropa, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini angin dunia sedang berubah, dan harusnya sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia segera merespon ini. Nah, salah satunya naskah akademik yang kita siapkan nanti akan kita sampaikan ke DPR RI itu, supaya itu nanti digunakan oleh BIN, oleh kepolisian, oleh TNI, oleh Densus untuk mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan soal-soal yang selama ini didefinisikan oleh polisian, BIN dan lain sebagainya dengan definisi yang berbeda gitu. Ya. Jadi ini ada dua ya, satu surat semacam surat kepada presiden gitu ya, yang pembebasan Habib Rizik dan kawan-kawan. Kemanusiaan ya. Yang kedua naskah akademik yang akan dikirimkan ke DPR gitu. DPR ya. Ya, okay. Dan satu lagi ada kegiatan eksaminasi publik untuk semacam bedah perkara, dan itu hasilnya nanti akan kita sampaikan juga untuk memperkuat surat kepada Presiden Republik Indonesia ini. Jadi ada konsideran hukumnya yang diperkuat dari hasil eksaminasi publik tentang kasus, khususnya tentang kasusnya Habib Rizik Syihab, kasusnya Munarman, kasusnya Edi Mulyadi, dan aktivis Islam yang lainnya. Ya, oke. Jadi kira-kira harapan Anda nih kalau disambut oleh Pak Jokowi, ini jadi semacam apa ya, kalau kita nyebutnya down payment gitu ya, menunjukkan itikat baik, kesadaran pemerintah bahwa tidak akan lagi mengulang lagi praktek-praktek Islamophobia gitu. Iya, harusnya ya itu tadi, mudah-mudahan terketuk hatinya, dan basisnya itu kan karena sudah nggak laku lagi sebenarnya. Islamophobia ini kan sudah dihadapkan dengan semangat anti-Islamophobia dari dunia yang sekarang sedang berkembang. Menurut saya perlu untuk pemerintah, penguasa, dalam hal ini Presiden, memikirkan ulang tentang dampak-dampak yang sudah terjadi, akibat-akibat yang sudah terjadi dari itu. Nah, salah satunya kan menurut saya ya ada kasus Habib Rizik dan teman-teman itu. Nah, saya misalkan kalau hanya memikirkan tentang secara konsepsional naskah rancangan undang-undang anti-Islamophobia saja, tetapi tidak berbicara tentang kasus yang nyata, faktual, kan salah juga Mas Hersu gitu. Jadi ini bisa menjadi contoh bahwa Indonesia harus membuktikan kepada dunia, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar itu mengikuti semangat dan menindaklanjuti hasil resolusi PBB dalam rangka anti-Islamophobia itu dengan membebaskan semua tahanan-tahanan quote-unquote politik, kasus-kasus yang dilatar belakangi, yang kami sebut sebenarnya dilatar belakangi dengan Islamophobia. Oke, Mas Ferry. Jadi ini kapan jadwalnya akan diserahkan kepada Presiden? Kalau minggu depan sudah rampung, Mas Hersu, gitu. Dan mudah-mudahan saya juga bisa dapat masukan lebih banyak lagi. Sebenarnya Des Anti-Islamophobia Syarikat Islam juga kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Majelis Ormas Islam, pertemuan dengan ormas-ormas Islam yang lainnya juga, yang untuk kita samakan. Nah, kita punya semangat yang sama juga bahwa anti-Islamophobia ini menjadi isu yang insya Allah bisa mempersatukan umat juga, dan ini perlu ditindaklanjuti supaya bisa difahami oleh umat Islam secara umum dan juga secara khusus, dan rakyat Indonesia secara umum gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Ferry Yuliantono. Ini sama-sama Mas Hersu, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan bisa terlaksana niat baiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.